Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM 2008 11001 dari kelas A pada mata kuliah Pengembangan Strategi dan Model Pembelajaran BIPA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Strategi dan Model BIPA yang diampu oleh Ibu Nurhana Widianti, Magister Pendidikan. Video ini berisi mengenai beberapa hal terkait pembelajaran yang menyangkut pada kebipaan. Selanjutnya akan dilanjutkan. Alasan saya tertarik dalam mempelajari kebipaan adalah yakni mengenai bahasa Indonesia yang semakin banyak digemari di kalangan dunia lain. Nah, karena teman-teman pada era yang sekarang yang semakin digitalisasi, bahasa Indonesia ini ternyata setelah dilihat-lihat banyak digemari dan diminati oleh seluruh dunia, teman-teman dari berbagai penjuru dunia. Nah, ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa lain setara dengan bahasa Inggris. Oleh karena itu, saya tertarik bagaimana mempelajari terus bahasa Indonesia yang semakin lama semakin digemari dan diminati di penjuru dunia. Lalu saya tertarik mengenalkan budaya dan bahasa Indonesia kepada teman-teman lain di luar Indonesia melalui program bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Nah, selain itu, saya juga tertarik untuk mengajarkan tentang kelinguistikan bagi rekan-rekan yang tertarik untuk mempelajari BIPA. Itu adalah alasan saya mengapa tertarik mempelajari tentang kebipaan. Selanjutnya adalah hal-hal yang mana hal ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran BIPA. Nah, ada 3 hal yang paling utama yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran BIPA, dan ini berbeda dengan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia saja. Yang pertama adalah berbasis budaya. Pembelajaran BIPA harus sangat mentitik fokuskan kepada budaya dan bahasa. Nah, budaya di sini bagaimana? Budaya di sini untuk meningkatkan, memotivasi, serta membuat para pembelajar BIPA lebih tertarik tentang Indonesia, tentang negara yang mereka pelajari bahasa asingnya. Nah, selain itu agar para pembelajar BIPA juga mendapatkan feedback lain selain mereka hanya menguasai kebahasaannya, tentu mereka mendapatkan kebutuhan lain seperti mereka mendapatkan kebudayaan di Indonesia, adat istiadat, bagaimana keseharian di Indonesia. Nah, mereka harus mendapatkan hal tersebut dalam pembelajaran BIPA. Yang kedua adalah pembelajaran harus terintegrasi dengan 4 keterampilan berbicara, yakni ada menyimak, ada membaca, menulis, serta berbicara. Nah, 4 keterampilan ini harus saling terkait dalam proses kegiatan pembelajaran BIPA. Seperti halnya dalam satu materi, pengajar BIPA harus memberikan 4 keterampilan berbicara yang lengkap dan secara konkret, di mana hal ini akan membantu proses pembelajaran lebih kepada implementasi, bukan hanya kepada materinya saja. Nah, hal ini lebih memudahkan para pembelajar BIPA untuk lebih cepat menguasai bahasa Indonesia. Karena selain hanya mereka menulis saja, mereka juga akan diasah kegiatan berbicaranya, juga kegiatan menyimaknya, dan kegiatan membacanya. Hal ini juga membuat para pembelajar BIPA tidak cepat bosan atau jenuh dalam satu kali pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran BIPA harus dan sangat harus berbasis teks. Nah, berbasis teks itu yang bagaimana? Berbasis teks ini adalah yang pertama, teks tersebut harus membangun pengalaman dan manfaat, di mana para pembelajar BIPA tentu tidak hanya berinteraksi dengan sang pendidiknya saja, mereka akan berinteraksi dengan warga-warga lokal, di mana dalam pembelajaran BIPA mereka harus diberi bekal bagaimana berinteraksi serta hal-hal apa saja yang menjadi kebudayaan-kebudayaan atau suatu hal yang mereka belum tahu
di Indonesia. Nah, hal ini itu harus menjadikan mereka banyak memiliki pengalaman yang mana nanti bermanfaat untuk kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang kedua adalah menstimulus permodelan. Menstimulus permodelan adalah pembelajar BIPA ketika dalam melaksanakan pembelajaran BIPA, mereka juga diberi bekal pemodelan. Permodelan ini yang bagaimana? Permodelan ini mereka secara langsung mengetahui implementasi dari apa yang mereka pelajari. Lalu yang selanjutnya adalah menstimulus kerja secara bersama. Nah, bagaimana menstimulus kerja secara bersama? Menstimulus kerja secara bersama ini yakni ketika dalam satu ruangan ada seorang pengajar BIPA dan berbagai macam dan beberapa orang pembelajar BIPA saling bekerja sama untuk mencapai suatu pembelajaran BIPA yang akan memberikan banyak manfaat dan efektif dalam proses kegiatannya. Ini salah satunya adalah pengajar BIPA harus memberikan stimulus-stimulus yang akan membuat mereka saling kerjasama, saling adanya rasa solid satu sama lain untuk dalam proses pembelajaran BIPA. Nah, selanjutnya adalah menstimulus kerja secara mandiri. Selain kerja secara bersama, seorang pengajar BIPA juga harus memperhatikan bagaimana pembelajaran BIPA menjadikan para pendidiknya, para siswa-siswa yang sedang belajar BIPA ini, tentu mereka memiliki yang namanya kerja secara mandiri. Mereka dapat menulis, contohnya adalah menulis dari salah satu contoh kebudayaan yang ada di Indonesia dengan bahasa Indonesia sesuai dengan tulisan mereka sendiri secara mandiri, atau mereka berbicara mengenalkan diri mereka secara mandiri, atau juga mereka bisa secara yang lainnya seperti membaca secara mandiri tanpa bantuan dari teman atau sang pengajar BIPA. Hal ini juga harus diperhatikan dalam proses pembelajaran BIPA. Itu saja yang dapat saya jabarkan mengenai hal-hal yang dapat diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran BIPA. Tentu banyak sekali hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran BIPA, tetapi 3 hal yang saya sebutkan sebelumnya sangat amat menitik fokuskan pada pembelajaran BIPA. Saya ulangi, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, harus berbasis budaya. Yang kedua, harus memiliki dan terintegrasi dengan 4 keterampilan berbahasa. Yang ketiga adalah harus dan sangat berbasis teks. Sekian dari saya, selanjutnya materi yang lain. Dalam pembelajaran BIPA tentu memiliki banyak sekali metode-metode yang harus dilaksanakan. Nah, ada 10 metode dalam melaksanakan pembelajaran BIPA. Yang pertama adalah metode tata terjemahan. Nah, metode ini adalah metode yang mana metode yang paling lama ada di dunia. Nah, metode ini disebut tata bahasa terjemahan karena metode ini lebih menekankan pada grammar atau kebahasaannya. Maksud saya tata bahasanya. Nah, tetapi selain tata bahasanya juga terdapat alih bahasa dalam metode ini, di mana alih bahasa ini digunakan untuk mengajarkan berbagai kosakata. Nah, seorang pengajar BIPA akan mengajarkan materi dengan mengajarkan alih bahasa ketika pembelajaran membaca, menulis, menyimak, dan yang lainnya. Nanti akan dialih bahasakan ke dalam bahasa lain oleh para pembelajar BIPA. Yang selanjutnya adalah metode audiolingual. Nah, metode ini merupakan metode yang pelaksanaannya tertulis pada kegiatan latihan, drill, menghafal kosakata, dialog, dan teks bacaan. Nah, dalam praktiknya sendiri, contohnya adalah para pembelajar BIPA bisa diajak untuk belajar bahasa Indonesia secara langsung, di mana ada dasar serta prosedur atau langkah-langkah pengajaran dari metode ini juga, yang mana biasanya metode ini mirip dengan metode langsung atau direct method. Selanjutnya adalah metode respon fisik total. Nah, metode respon fisik total ini adalah metode yang biasa digunakan untuk bagaimana merangsang para siswa atau ini khususnya pembelajar BIPA untuk
Mengingat kosakata biasanya ini melalui rangsangan gerakan tubuh. Nah, metode ini prinsipnya ini melalui gerakan-gerakan tubuh. Oleh karena itu disebut dengan metode respon fisik total. Selanjutnya ada metode langsung, yakni metode ini adalah suatu cara dalam penyajian materi di mana sang guru atau pengajar BIPA ini langsung menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya, tidak menggunakan bahasa-bahasa lain. Nah, hal ini biasanya sulit dimengerti oleh para pembelajar BIPA di tingkat yang rendah sebab mereka belum memahami secara lugas arti-arti dari bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah metode cara diam atau metode silent way. Nah, metode ini biasanya membuat peserta didik atau pembelajar BIPA merasa nyaman dan fokus karena mereka lebih optimal dalam pembelajaran karena metode ini lebih banyak menggunakan metode yang lebih diam. Selanjutnya adalah metode pembelajaran bahasa komunitas. Nah, metode ini biasanya digunakan dalam pembelajaran bahasa dengan membentuk suatu kelompok. Nah, biasanya untuk mendapatkan target bahasa. Nantinya di mana para pembelajar BIPA berkumpul di satu tempat untuk melakukan beberapa kegiatan dan tugas-tugasnya dilaksanakan secara berkelompok. Metode ini biasanya menjalin relasi antar para pembelajar BIPA, juga mereka bertindak biasanya sebagai klien di ruang kelas dan gurunya atau pengajar BIPA biasanya lebih kepada konselornya. Selanjutnya adalah metode Suggestopedia. Nah, metode Suggestopedia merupakan metode ini biasanya memberikan sugesti. Nah, rata-rata sugesti yang diberikan adalah sugesti melalui lagu untuk merangsang imajinasi para pembelajar BIPA. Suggestopedia ini juga menjadikan para pembelajar BIPA di kelas merasa lebih tenang, nyaman, aman, dan tentram, lalu kelas menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Selanjutnya adalah metode komunikatif. Nah, metode komunikatif ini adalah metode yang digunakan yang mana metodenya berpusat tidak hanya pada pengajaran penguasaan bahasa secara kaidah-kaidahnya saja, tetapi juga mengajarkan bagaimana keterampilan bersosial, seperti bagaimana harus mengatakan apa, bagaimana harus mengatakan di mana, dan bagaimana harus mengatakan hal-hal lainnya. Nah, ini biasanya metode komunikatif ini sangat berpengaruh pada kebutuhan sehari-hari. Lalu ada metode komunikatif integratif, yaitu metode ini mirip seperti metode komunikatif tetapi lebih mengarah kepada 4 keterampilan bahasa, di mana selain mengembangkan prosedur-prosedur dari komunikasi satu sama lain, tentu dalam metode ini juga difokuskan kepada 4 keterampilan berbahasa, di mana pembelajar BIPA juga diajarkan mengenai cara menyimak, membaca, berbicara, serta menulis. Nah, ini untuk membuat mereka memahami lebih dalam bagaimana bahasa dan komunikasi di Indonesia ini memiliki konteksnya masing-masing. Oleh karena itu, pembelajaran komunikatif integratif ini juga sama seperti pembelajaran dengan metode komunikatif, yakni sama-sama sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Lalu selanjutnya adalah metode pembelajaran berbasis teks. Nah, pembelajaran berbasis teks ini biasanya kegiatan mengajarnya dilakukan sesuai dengan teks yang diajarkan oleh pengajar. Salah satunya kalau di sini adalah pengajar BIPA. Nah, pada pembelajaran berbasis teks, maka para pembelajar BIPA mereka dituntut untuk memahami setiap jenis teks yang diberikan, kemudian mereka mendemonstrasikan biasanya struktur dan isi dari teks tersebut. Sekian dari saya mengenai penjabaran tentang berbagai hal mengenai kebipaan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah pengembangan strategi dan model BIPA. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.